izin Bang Fahri menegaskan sedikit soal pembangunan perumahan di kawasan lahan produktif itu seperti apa pandangan Bang Fahri? Ya jadi gini, seluruh masyarakat sekarang ini harus menyadari bahwa dunia ini memerlukan lahan pangan yang makin banyak. Karena itulah Bapak Presiden membuka lahan dan mendorong sekarang pengusaha swasta untuk membuka lahan, dijadikan lahan produktif untuk pangan, untuk perut kita ini. Nah, jadi tolong semua pihak jangan lagi ngambil lahan produktif, terutama beras, ya, untuk membangun bangunan, apapun dia termasuk perumahan, supaya jatah perut kita jangan berkurang. Sebab kalau kita kurangi jatah makan kita karena tidak ada lagi tempat menanam, ya seperti saya contohkan dulu, ini Pulau Lombok ini pulau swasembada, sampai disebutnya bumi gora, gogorancah. Tapi sekarang dengan eksesifnya pembangunan perumahan dan gedung-gedung di lingkungan sawah, pastilah itu menyebabkan kita tidak bisa lagi swasembada. Jadi ini tolong jadi perhatian bersama, dan Presiden sudah mengeluarkan instruksi dan perintah tidak boleh ada lagi yang membangun di sawah. Saya terus terang, saya sampai pada tingkatan karena sawah ini luar biasa, dia memberikan kita keindahan, hawa yang segar, pemandangan yang baik. Biarkan dia tetap jadi sawah. Rumah cari yang kreatif, bikin rumah susun, tinggal di tempat yang tidak harus kita menggunakan lahan sawah. Itu visi kita ke depan di pembangunan rumah. Ya. Jadi yang 3 juta itu akan lebih ke rumah susun atau apa? Di rumah di desa tentunya lebih berorientasi memanfaatkan lahan yang sudah ada dan perumahan yang sudah ada untuk diperbaiki dan dikembangkan, ya, bisa ditambah space-nya, ditambah tetangganya dan sebagainya. Itu sebabnya nanti kami di desa-desa itu lebih berorientasi penataan kawasan, sehingga rumahnya jadi lebih baik, tapi pertetanggaannya juga tetap kuat, ya. Kalau di kota itu karena numpuk tanah harganya mahal, tentu lebih kita akan dorong rumah susun. Nah, soal berapa tingkat orang mau tinggal gitu, yang tidak pakai lift itu kan 3 lantai, bisa 2 lantai, tapi itu tergantung situasinya. Maka kami ingin mengajukan supaya daerah-daerah itu nanti berlomba untuk menjadikan penataan kawasan sebagai perlombaan dari daerah-daerah. Mana yang mau ditata, pesisir mana yang mau ditata, silakan mulai sekarang siap-siap, ya, untuk berlomba di situ. Uangnya ada, saya ulang, uangnya ada. Cuman idenya harus kuat. Jangan sembarangan bikin rumah susun di tempat yang tidak akan dihuni orang. Hal-hal ini jangan kita biarkan lagi ke depan. Oke, ya. Kemarin KPK ada terima laporan soal lahan di Lombok Tengah yang dipakai untuk pembuatan rumah susun itu, Bang. Itu gimana menanggapinya? Ya gini, pokoknya kalau ada rumah susun yang gagal itu pasti perencanaannya juga nggak benar. Kalau ada perencanaan yang tidak benar, ya maka itu layak untuk diperiksa. Kenapa terjadi pembangunan yang tidak direncanakan dengan baik? Jangan-jangan pada saat perencanaannya konsultannya atau mereka yang harusnya mendesain dari awal itu tidak jujur dan tidak terbuka. Karena ada kemungkinan maksain lahan tertentu milik pejabat ini atau si ini harus dibeli di situ, harus dibangun di situ. Padahal itu tidak layak. Itu sudah ada motif niat jahat di situ. Nanti imbauan Anda untuk diperiksa. Pokoknya gini, kegagalan perencanaan di masa lalu tidak boleh kita ulangi ke depan. Kita harus merencanakan sesuatu yang bermanfaat bagi rakyat. Jangan membangun sesuatu karena di-drop oleh politik dari pusat, akhirnya nggak bermanfaat. Rumah kosong, rusun kosong, terbengkalai, rusak, uang rakyat semua itu. Ya. Itu harus kita kurangi ke depan, ya, teman-teman. Perencanaannya harus matang sekali. Perencanaan harus matang, makanya kita mau dari bawah. Ini teman-teman sekarang kita dorong dari bawah. Perlu diaudit nggak Pak Wamen? Sudah ada petugasnya, kita tunggu aja hasilnya, ya. Oke. Rumah ini Pak Wamen kan di NTB banyak sawah yang dibangun, seperti apa nanti? Pokoknya sawah tidak boleh lagi, ya. Cari ide lain, jangan pakai sawah. Presiden sudah melarang, nggak boleh lagi, ya. Stop nanti. Kalau nggak, ntar kita lapor polisi nanti. Pak, kan sudah banyak perumahan di sini, tapi tidak banyak yang mau menempati rumah susun. Itu kenapa
ditambah rumah susun lagi. Bukan nggak ditempatinya, nggak sesuai rencana. Kan tadi ada contoh rumah susun penuh, artinya kan sesuai rencana. Yang kosong itu berarti nggak sesuai rencana. Kita jangan mengulangi yang kosong, kita ulangi yang sukses. Bahwa orang kota harus tinggal di rumah susun, ya lama-lama harus tinggal di rumah susun karena udah habis. Ya, oke. Cukup. Terima kasih ya.